Oke, kali ini kita akan buat video. Ini video tentang pembuahan anggur. Jadi ini varian yang kita buahkan jenis Dickson. Ini pohon berumur 3 tahun. Dan sekarang kita baru melakukan proses pembuahan. Jadi teman-teman terutama pemula perlu diketahui, anggur itu dibuahkan ketika dipangkas. Jadi dia tidak murni berbunga, tapi kita harus melakukan proses pemangkasan. Nah, pemangkasannya seperti ini. Ini namanya primer, ini sekunder, dan ini tersiernya. Kita pangkas di tersier ini. Jadi nanti tunas-tunas baru akan keluar dari tunas ranting tersier ini. Sambil keluar tunas baru, dia akan bawa bunga. Ini pruning dibantu magang dari mana, Mbak? UAD. Dari Universitas Ahmad Dahlan. Jadi di sini di Jogja Anggur juga sebagai tempat magang dari mahasiswa. Jadi untuk perkebunan anggur. Jadi ini baru di pruning dan dibantu sama teman-teman dari UAD. Ini nanti semua akan kita pangkas, akan kita buahkan, biar nanti pas lebaran nanti bisa kita panen. Ini yang di sebelah sini juga baru melakukan proses pemangkasan. Jadi rencana ini satu kebun akan kita pruning semua, biar berbuah semua. Ini batang-batangnya belum kita rapikan, jadi baru melakukan proses pemangkasan. Yang ini jenis, yang di sini Ninel, yang di sini Tran. Nah, proses pembuahan anggur garis besarnya seperti ini ya teman-teman. Jadi mungkin kalau yang udah senior udah tahu caranya, tapi mungkin yang pemula masih agak bingung karena ada beberapa pertanyaan yang bingung cara membuahkan anggur seperti apa. Nah, ini batangnya, ini yang primernya, ini sekundernya, dan ini ranting tersiernya. Ini tersiernya setelah kemarin kita pupuk generatif, otomatis tersiernya udah siap untuk membawa bunga. Dan ini kita pangkas. Jadi saya pangkasnya 4-8 mata tunas. Jadi tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Karena ini varian Harold Genjah, jadi pasti berbunga. Sudah bisa dipastikan berbunga. Ini seperti ini ya. Ini ranting-rantingnya. Semua daunnya saya bersihkan. Tujuan membersihkan daun itu akan mempercepat tumbuhnya tunas baru, dan dia seprutnya juga akan lebih cepat. Seperti ini. Nanti untuk pemangkasan berikutnya juga sama seperti ini. Jadi pohon ini udah 6 kali berbuah, jadi tetap pendek terus. Jadi dia nggak panjang-panjang karena setiap pembuahan kita pangkas, jadi nggak panjang-panjang. Jadi enaknya kita pengaturan sistem tralis seperti ini. Pohonnya bisa diatur sedemikian mungkin, sehingga ketika kita proses pemangkasan dan pembuahan seperti ini, kita tidak repot. Nanti semuanya akan kita pruning semua, jadi kita akan bersihkan. Teman-teman yang mau pesan cutting, ada yang ready jenis akademik, ini Sina, Julian, Ninel, Harold, Dickson. Bisa pesan di nomor WA di bawah ini. Jadi stoknya juga terbatas. Jadi dalam beberapa hari jika ada yang mau pesan cutting itu masih ada. Kita baru fresh pangkas. Jadi pembuahannya seperti ini.
Terus perlakuannya setelah pruning yang kita lakukan adalah kita semprot insek. Jadi semua batang-batangnya ini kita bersihkan dari kulit-kulit mati. Kita bersihkan biar semut-semut yang sembunyi di antara kulit mati ini hilang. Terus kita semprot insek. Biasanya saya pakai bahan aktif abamectin, nanti selang-seling. Jadi yang untuk anti semut dan anti trip. Jadi kita semprotkan di semua batangnya. Tujuannya biar nanti ketika batang-batang ini semprot daunnya, dia tidak rusak dan tidak tergulung karena hama. Jadi bunganya juga nanti sehat-sehat. Jadi kita semprot, biasanya setelah pruning saya semprot 2 kali. Selesai pruning kita semprot, nanti hari kelima juga kita semprot lagi, biar hamanya tidak mendekat dan tidak mengganggu dari proses tumbuhnya tunas-tunas ini. Terus langkah berikutnya, ketika kita habis pruning seperti ini nih apa? Ini pohon nggak perlu dipupuk ya teman-teman. Setelah pruning ini pohon tidak menerima pupuk karena dia belum ada daun. Dia nggak sama sekali nggak ada daun. Jadi ketika nanti dipupuk, otomatis pohon tidak bisa memasak. Jadi ada pertanyaan setelah pruning, pupuknya apa bang? Gitu. Jadi nggak perlu dipupuk. Kita pupuk lagi setelah dia tumbuh daun. Jadi prosesnya kita nggak kasih pupuk. Nanti kalau ini dipupuk biasanya daunnya bisa gosong, tumbuhnya gosong karena dia semprot, belum ada daun, belum ada proses pemasakan fotosintesis. Otomatis jika dia kena pupuk banyak, tumbuhnya akan gosong. Jadi untuk proses habis pruning ini kita nggak perlu pemupukan. Terus langkah berikutnya setelah pruning ini, yang bagian bawah sini untuk perakaran kita siram jenuh. Jadi selama beberapa hari nanti kita akan siram terus-menerus supaya medianya basah. Jadi media basah bertujuan untuk memicu tunas baru. Jadi ketika medianya basah, otomatis dia akan memancing daun-daun untuk cepat keluar. Jadi semprotnya jadi makin cepat. Jadi sehabis di pruning, pertama semprot insek, yang kedua adalah pengairan. Jadi pengairan bisa berlangsung 1-7 hari. Disiram tiap hari dengan air yang cukup banyak biar cepat daun-daun baru keluar. Nah, pohon anggur yang sehat biasanya habis dipangkas tuh keluar air. Jadi kalau keluar air seperti ini menandakan batangnya sehat. Jadi sirkulasi air dalam jaringan sel batangnya dia normal. Kalau nggak keluar air biasanya kita harus kocor air biar nanti batangnya fresh. Jadi menangnya kita berkebun anggur itu bisa dibuahkan terus-menerus. Ini seperti ini, pohon ini berbuah sepanjang tahun, jadi nggak kenal musim. Ketika dipangkas seperti ini, dia akan keluar bunganya. Jadi kita bisa atur untuk jadwal panennya. Jadi lebaran besok dijadwalkan untuk kita panen, makanya hari ini kita pangkas semua. Jadi gampang sekali teman-teman membuahkan anggur. Intinya kita tanam varian yang genjah dan mudah buah. Dan untuk di kebun ini kita nggak melakukan proses stres air. Jadi karena memang kayak hujan, jadi airnya menggenang di sini. Jadi kita tidak melakukan proses stres air karena akan percuma juga. Karena dari genangan air hujan juga sama saja akan terhisap oleh tanaman ini. Jadi varian genjah seperti ini kita nggak perlu melakukan proses tes air. Oke, kita akan melanjutkan proses pruning seperti itu gambarannya. Bisa nanti teman-teman dicoba di kebun anggur masing-masing. Yang pasti batangnya diatur, jadi akan mudah untuk dibuahkan.